Oke, assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan, kami akan menjelaskan tentang materi pengantar kerentanan jaringan komputer. Uh, Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ilasul Amal dan teman saya Rida Kurnia Andani. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengantar kerentanan jaringan komputer. Uh, Kerentanan sistem adalah kelemahan dalam perangkat lunak atau perangkat keras pada server atau klien yang dapat dieksploitasi oleh pengganggu yang handal untuk mendapatkan akses atau mematikan jaringan. Donald Pipkin mendefinisikan kerentanan sistem sebagai suatu kondisi, kelemahan atau tidak adanya prosedur keamanan, atau kontrol teknis, fisik, atau lainnya yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Sumber kerentanan itu ada 8. Yang pertama, kelemahan desain. Yang kedua, manajemen keamanan yang buruk. Yang ketiga, implementasi yang salah. Yang keempat, kerentangan teknologi internet. Yang kelima, mengubah sifat teknologi dan aktivitas peretas. Selanjutnya, kesulitan memperbaiki sistem yang rentan. Batas efektivitas solusi reaktif dan rekayasa sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelemahan desain. Cacat desain di sini ada dua, yaitu di perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras kurang rentan terhadap cacat desain dibanding perangkat lunak karena kerumitannya yang lebih rendah. Tetapi masalah terbesar dalam kerentanan keamanan sistem adalah karena cacat desain perangkat lunak, sejumlah faktor menyebabkan cacat desain perangkat lunak, termasuk mengabaikan masalah keamanan secara bersamaan. Namun ada 3 faktor utama berkontribusi besar terhadap cacat desain perangkat lunak. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, kompleksitas perangkat lunak. Yang ketiga, sumber perangkat lunak yang dapat dipercaya. Dari faktor manusia, kinerja perangkat lunak yang buruk dapat menghasilkan berikut. Yang pertama, penyimpangan memori dan kegagalan atensi. Misalnya, seseorang menambah atau menghapus sebaris kode tetapi lupa untuk menguji atau mengverifikasi kembali. Yang kedua, terburu-buru dalam menyelesaikan. Yang ketiga, keyakinan yang berlebihan dan penggunaan algoritma yang tidak standar atau belum teruji. Yang keempat, kebencian dari pengembang perangkat lunak yang lain. Yang kelima, kepuasan seorang individu atau produsen perangkat lunak, lebih ke pengabaian pengujian tertentu. Terus, faktor dari kompleksitas perangkat lunak. Yang pertama, pengujian yang sulit. Yang kedua, kemudahan pemrograman, mendorong banyak orang dengan sedikit pelatihan formal dan pendidikan di bidang itu untuk mulai mengembangkan program. Tetapi banyak yang tidak memiliki pengetahuan tentang praktik pemrograman yang baik atau mampu memeriksa kesalahan. Yang ketiga, kesalahpahaman tentang spesifikasi desain dasar. Selanjutnya, sumber perangkat lunak yang dapat dipercaya. Baru-baru ini ada peningkatan dalam Trojan yang dimasukkan ke dalam kode sumber terbuka. Bahkan para ahli keamanan tidak merekomendasikan menjalankan program yang tersedia seperti hash MD5 untuk memastikan bahwa kode belum diubah. Menggunakan hash MD5 dan program serupa seperti MD4, SHA, dan SHA1 terus-menerus membandingkan kode yang dihasilkan oleh perangkat lunak dalam kutip sehat dengan hash program di lapangan, sehingga mengekspos Trojan. Menurut penasihat CERT, baru-baru ini, cracker semakin memasukkan Trojan ke dalam kode sumber untuk TCP/DAM, sebuah utilitas yang memonitor lalu lintas jaringan, dan libcap, alat pustaka paket capture. Oke, yang selanjutnya, manajemen keamanan yang buruk. Manajemen keamanan adalah proses keamanan teknis dan administratif yang melibatkan kebijakan keamanan dan kontrol yang diputuskan organisasi untuk menyediakan tingkat perlindungan yang diperlukan. Cara paling efektif untuk memenuhi tujuan ini adalah menerapkan penilaian risiko keamanan melalui kebijakan keamanan yang mengamankan akses ke sumber daya jaringan melalui penggunaan firewall dan kriptografi yang kuat. Selanjutnya, implementasi yang salah. Implementasi yang salah sangat sering terjadi akibat antarmuka yang tidak kompatibel.
Dua modul produk dapat digunakan dalam bekerja sama hanya jika mereka kompatibel. Itu berarti bahwa modul tersebut harus aditif, artinya lingkungan antarmuka harus tetap utuh. Antarmuka yang tidak kompatibel di sisi lain berarti pengenalan modul telah mengubah antarmuka yang ada sedemikian rupa sehingga referensi yang ada ke antarmuka dapat gagal atau berperilaku salah. Ketidakcocokan dalam antarmuka sistem dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Yang pertama, terlalu banyak detail. Yang kedua, tidak cukup pemahaman tentang parameter yang mendasarinya. Yang ketiga, komunikasi yang buruk selama desain. Yang keempat, memilih modul perangkat lunak atau perangkat keras sebelum memahami perangkat lunak penerima. Yang keenam, mengabaikan masalah integrasi. Yang ketujuh, kesalahan dalam entry manual. Selanjutnya, kerentanan teknologi internet. Teknologi internet telah terus menjadi rentan. Ada laporan tentang segala macam celah, kelemahan, dan celah yang menganga di kedua perangkat lunak dan teknologi perangkat keras. Karena teknologi ini digunakan oleh banyak yang bukan ahli keamanan. Pada kenyataannya, mayoritas penggunaan tidak melek keamanan. Dapat dikatakan bahwa banyak kerentanan diamati dan mungkin tidak dilaporkan karena mereka yang mengamati tidak memiliki pengetahuan untuk mengklasifikasi apa yang telah diamati sebagai kerentanan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak tahu bagaimana dan di mana harus melaporkan. Lanjut, mengubah sifat teknologi dan aktivitas. Teknologi buruk adalah teknologi yang digunakan pengganggu sistem untuk menyerang sistem. Sayangnya, semua teknologi ini berkembang bersamaan. Bahkan, ada kalanya teknologi hacker berkembang lebih cepat daripada teknologi lainnya. Satu hal yang jelas, teknologi peretas dapat berkembang dengan pesat. Ada ribuan situs web peretas dengan teknologi script terkini dan ratusan buku resep dan sumber tentang cara menyusun virus, dampak atau ROM, dan cara mengunggahnya. Oke, lanjut di kesulitan memperbaiki sistem yang rentan. Kesulitan dalam memperbaiki kerentanan sistem yang dikenal sebagai salah satu sumber dari kerentanan sistem. Kekhawatirannya didasarkan pada sejumlah faktor tersebut, jumlah kerentanan sistem yang selalu ada dan kemampuan administrator sistem untuk mengatasi jumlah tambalan yang dikeluarkan untuk kerentanan ini. Ketika jumlah kerentanan meningkat, administrator sistem dan jaringan menghadapi situasi yang sulit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rida Kurnia Andani. Rekayasa sosial. Menurut John Palumbo, rekayasa sosial adalah penggunaan peretas dari luar trik psikologis pada pengguna sistem komputer yang sah untuk mendapatkan informasi atau nama pengguna dan kata sandi yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke sistem. Banyak yang mengklarifikasikan rekayasa sosial sebagai pengalihan dalam proses sistem menyerang pada kecerdasan orang untuk memanfaatkan dua kelemahan manusia. Pertama, tidak ada yang mau dianggap bodoh, dan kedua adalah kepercayaan manusia. Ironisnya, ini adalah dua kelemahan itu telah membuat social engineering sulit untuk diperjuangkan karena tidak ada seorang pun ingin mengakui jatuh untuk itu. Ini telah membuat rekayasa sosial sistem kritis, lubang keamanan. Banyak peretas telah dan terus menggunakannya untuk masuk ke sistem yang dilindungi. Kevin Mitnick, peretas terkenal, menggunakannya dengan sukses dan bisa dibilang salah satu yang paling banyak peretas cerdas dari zaman kita. Dia pasti sangat berbakat dengan kemampuannya merekayasa sosial tentang siapa saja. Yang pertama, peretas menggunakan banyak pendekatan untuk rekayasa sosial. Salah satunya adalah melalui telepon, online, dumpster diving secara langsung, suara siput, peniruan identitas. Penilaian kerentanan. Penilaian kerentanan adalah proses yang bekerja pada sistem untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengelola perbaikan kerentanan pada sistem. Paling rentan layanan penilaian akan menyediakan administrator sistem dengan pemetaan jaringan dan sidik jari
sistem dan semua kerentanan yang diketahui, analisis kerentanan lengkap, dan peringkat semua kelemahan yang dapat dieksploitasi berdasarkan dampak potensial dan kemungkinan terjadinya semua layanan pada masing-masing layanan tuan rumah. Daftar kesalahan konfigurasi yang diprioritaskan. Selain itu, pada akhir proses laporan akhir selalu dibuat secara terperinci temuan dan cara terbaik untuk mengatasi kelemahan tersebut. Ini laporan terdiri dari rekomendasi yang diprioritaskan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan dan berdasarkan jadwal operasional organisasi. Itu juga berisi rekomendasi penilaian ulang lebih lanjut dari sistem dalam interval waktu yang diberikan atau secara teratur. Pemindaian kerentanan. Layanan pemindaian kerentanan memberikan tinjauan keamanan komprehensif terhadap sistem, termasuk perimeter dan sistem internal. Tujuan semacam ini pemindaian adalah untuk menemukan kerentanan dan celah kritis dalam keamanan sistem praktik. Laporan akhir dibuat setelah setiap pemindaian terdiri atas saran strategis dan rekomendasi yang diprioritaskan, memastikan bahwa lubang kritis ditangani terlebih dahulu. Pemindaian sistem dapat dijadwalkan tergantung pada level pemindaian yang diminta oleh pengguna sistem atau layanan penyedia untuk menjalankan secara otomatis dan melaporkan melalui email otomatis atau berkala ke pengguna yang ditunjuk. Pemindaian juga dapat disimpan di server yang aman untuk ditinjau di masa mendatang. Penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi. Fase penilaian kerentanan ini adalah pengujian langsung untuk suatu sistem kerentanan teridentifikasi dan tidak teridentifikasi. Semua teknik peretasan yang dikenal dan alat diuji selama fase ini untuk memproduksi skenario serangan dunia nyata. Satu dari hasil dari pengujian kehidupan nyata ini adalah hal yang baru dan terkadang tidak jelas kerentanan ditemukan. Proses dan prosedur serangan diidentifikasi dan sumber dan tingkat keparahan kerentanan dikategorikan dan diprioritaskan berdasarkan risiko yang diberikan pengguna. Penilaian aplikasi. Meningkatkan tuntutan pada aplikasi yang telah menghasilkan arah baru dalam otomatisasi dan dinamika aplikasi ini. Banyak organisasi telah memahami bahaya ini dan membuat kemajuan substansial dalam melindungi sistem mereka dari serangan melalui berbasis web aplikasi. Oleh karena itu, menilai keamanan aplikasi sistem menjadi persyaratan keterampilan khusus yang diperlukan untuk mengamankan sistem kritis. Keuntungan layanan penilaian kerentanan. Layanan online yang rentan memiliki banyak keuntungan bagi administrator sistem. Mereka dapat dan benar-benar selalu melakukan, menyediakan dan mengembangkan tanda tangan dan pembaruan untuk kerentanan baru dan secara otomatis memasukkannya dalam pemindaian berikutnya. Laporan kemudian dienkripsi dan disimpan dalam database yang aman. Hanya dapat diakses dengan pengguna yang tepat kredensial. Ini karena laporan ini berisi data vital yang sangat penting tentang keamanan sistem dan mereka karenanya bisa menjadi pot emas bagi peretas jika ditemukan. Ini perawatan dan kesadaran tambahan menambah keamanan ke sistem. Mungkin keuntungan terbaik untuk sumber daya yang telah banyak bekerja dan banyak kali administrator sistem yang terikat pemindaian otomatis dan terjadwal secara berkala, semua sumber daya jaringan. Selain itu, mereka memberi keamanan pihak ketiga yang sangat dibutuhkan. Maturity dengan demikian membantu administrator untuk memberi tujuan namun independen evaluasi keamanan sistem. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kurang kata dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.